ratusan wartawan yang beredar. Oke. Pertanyaannya, apakah kontrol terhadap pemerintahan lebih baik? Masih ada satu pembahasan lagi yang harus dibahas. Jadi, oke lah, selesai soal buku ini jadi part pertama. Jadi part kedua ini kita bahas tentang wartawan. Asik lah. Asik. Jadi sekarang saya jadi membahas tentang wartawan, Mas. Persoalan wartawan di Madura itu, Mas, saya lihat masih sama dalam arti dalam beberapa rekam waktu beberapa tahun terakhir. Jadi masih ada stigma wartawan itu mirip dengan LSM, kemudian wartawan juga tukang minta duit, malak duit dan seterusnya begitu kan. Bahkan ada yang masih menganggap bahwa wartawan itu tidak ada bedanya gitu kan. Stigma seperti itu masih ada. Masih. Walaupun tentu wartawan yang baik juga masih ada, Mas. Gitu kan. Masih. Jadi maksudnya kemarin di Sampang itu viral tentang UKW misalnya yang dikembor-gemborkan antara ini vis-a-vis antara Kapolres dengan wartawan. Di Pamekasan kemarin ada oknum wartawan yang ditangkap polisi OTT karena memeras untuk menghapus berita itu biayanya 80 juta kan. Enak banget ya. Jadi maksudnya sebagai wartawan yang sudah lama berkecimpung ya di dunia kewartawanan, sebenarnya tugas pokok wartawan itu meskipun saya juga wartawan ini kan perlu didiskusikan kan. Jadi pemirsa saya mungkin banyak yang juga bukan wartawan. Jadi teman-teman tanya wartawan itu apa sih, gimana sih kok? Artinya stigma itu masih ada sampai sekarang. Ya bukan masih ada, justru semakin besar ya. Jadi image jelek itu semakin kuat. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu pertanyaan saya maksudnya. Kenapa image wartawan semakin yang jelek itu semakin kuat? Karena lagi-lagi aturan tentang profesi ini. Profesi ini profesi terbuka. Beda dengan profesi lainnya. Kalau teman-teman mau jadi polisi harus ikut akademi polisi dulu. Betul. Berapa lama gitu kan. Kalau akpol kan sama dengan sarjana lah. Kalau mau jadi dokter ya harus sekolah kedokteran. Kalau mau jadi wartawan, sampean apa, Mas? Nggak ada. Jurusannya apa? Bahasa Inggris Saya filsafat. Iya. Jadi wartawan juga. Banyak SPDI di Madura ini. Sarjana pendidikan Islam. Iya, banyak. Oke. Kawan-kawan saya. Ya, artinya untuk jadi wartawan tidak ada kualifikasi. Belum. Jadi tidak mengharuskan orang punya jurusan tertentu. Oke. Artinya profesi terbuka. Oke. Kecuali di Jerman. Potensi menyeleweng karena ini terbuka di situ gitu maksudnya. Potensi tidak mengerti. Oke. Kamu dia yang diajarin tentang kurikulum pendidikan, misalkan ya tentang metode belajar, tiba-tiba dia jadi fungsi kontrol. Oke. Ya kan ya? Oke. Dia mau buka-bukaan APBD aja nggak ngerti. Oke. Ya kan ya? Dia bicara hukum aja nggak ngerti. Oke. Ya. Betul. Tapi karena itulah kemudian negara Dewan Pers melakukan uji kompetensi. Oke, UKW ya. Iya, itu penting. Kenapa? Karena ini profesi terbuka. Oke. Anda sudah tidak tahu apa-apa tentang jurnalistik, nggak mau ikut uji kompetensi. Iya. Mau nggak Anda disuntik sama orang yang tidak punya sertifikasi dokter? Iya. Kan kita mikir, ntar gue mati. Mau nggak Anda diwawancara sama wartawan yang belum mendapat sertifikat bahwa dia kompeten untuk nanya Anda? Tetapi faktanya kan orang fair-fair aja gitu ya. Ketika dia disebut wartawan, meskipun kadang orang nggak perlu nanya UKW, ya udah fair-fair aja terbuka gitu. Karena pemberlakuan sertifikat uji kompetensi ini belum dilakukan secara ketat. Artinya masih diberi peluang bagi kawan-kawan yang belum bersertifikat untuk menjadi wartawan. Karena untuk bisa UKJ, kalau saya kan jurnalis, saya UKJ kalau teman-teman UKW. Saya harus jadi wartawan dulu 2 tahun, baru bisa ikut UKJ muda. Gitu. Sampai sekarang sudah di apa? Di Utama. Iya, sudah wartawan utama. Saya utama tahun 2018 saya sudah utama. Jadi 2018 ya. 2018. Itu sudah paripurna itu sudah paling tinggi. Tertinggi sudah. Oke. Sekarang sudah banyak di Madura. Tapi kalau dulu untuk Aji di Madura kayaknya saya pertama yang utama. Dan itu kemarin kan bincang-bincang ada sertifikat yang disewakan gitu untuk kepentingan Kemarin sempat saya ngobrol dengan kawan-kawan LSM. Kita belum bahas tentang wartawan dan LSM. Kita masih di sertifikasi. Betul. Jadi sertifikasi itu kalau di kami, Mas, itu kita didanai oleh wadah.
Sehingga kalau kita memang tidak layak, ya tidak lulus. Oke. Saya tidak tahu di tempat lain yang berbayar 2,5 juta. Apa mungkin orang sudah bayar kemudian tidak lulus? Ya kan ya. Tapi ya, saya percaya saja bahwa penguji ini punya kapasitas integritas. Yang bagus. Saya percaya saja itu. Setidaknya lah tujuan uji kompetensi muda itu mengenalkan wartawan tentang kode etik, gitu kan ya. Jadi kalau sudah ikut UKW muda, minimal dia tahu kode etik. Oke. Kadang orang itu tidak berimbang nulis, tendensius dalam menulis. Bukan dia bermaksud salah, tapi dia tidak tahu bahwa itu salah. Ada yang tidak tahu. Iya. Gitu. Tetapi kan ini kalau misalkan saya balik pertanyaannya, ikut UKW pun tidak menjamin sebenarnya kan? Wartawan tidak menjamin. Tidak menjamin. Kembali pada dirinya sendiri. Pada akhirnya gitu ya. Iya. Berarti kekuatan UKW di sini sebatas administrasi dan juga uji kemampuan formal ya. Kemampuan formal. Kalau administrasi enggak lah ya. Kalau kemampuan minimal, standar minimal. Karena gini Mas, bicara godaan itu bukan soal pengetahuan, tapi itu soal integritas. Oke. Ya. Godaan wartawan itu kan sogokan ancaman. Kalau nggak mau diancam, kan itu. Atau kamu mau disogok apa enggak? Iya. Itu bukan soal pengetahuan kita tentang jurnalistik. Juga bukan soal UKW gitu. Bukan soal UKW. Soal diri gitu. Nah, makanya kan kadang ada pembalikan seperti itu. Ada pembalikan yang dilakukan oleh teman-teman. Saya nggak UKW, tapi kan UKW nggak menjamin orang baik. Nah ini kan maksudnya ini kan kemudian ya, benar juga, menjadi benar pertanyaan juga. Akhirnya kedudukan UKW gitu kan dalam posisi atau sebagai bagi ya teman-teman jurnalis kan. Nah ini kemudian dipertanyakan ini sebenarnya kedudukannya apa gitu kan? Ya tapi setidaknya dia tidak mungkin tidak tahu kalau sudah pernah UKW. Berarti kalau ketika dia salah berarti dia memang melanggar kode etik dan bisa dicabut sertifikatnya. Yang nggak punya sertifikat mau dicabut apanya? Artinya potensi untuk kalau bicara secara formal berarti potensi untuk menyeleweng sebenarnya lebih kuat mereka yang tidak ber-UKW. Iya. Karena kalau UKW sudah jelas ada proses sertifikasinya. Cuman jangan anggap UKW ini sebatas legalitas, janganlah. UKW ini sarana belajar untuk memastikan bahwa kita ini sudah kelas berapa. Oke, betul. Ya kan ya. Wartawan itu kan bukan Tuhan yang maha tahu, bukan. Ya kan ya. Jadi uji kompetensi itu mengukur kita sejauh mana kesadaran kita terhadap kode etik. Karena kode etik ini nggak bisa dihafal kan, lumayan panjang. Tapi kalau dia biasa dilakukan, dia kan terbiasa dengan itu. Nah, sudah terbiasa belum dalam hidup kita? Oke, betul. Sebagai jurnalis, saya kira kasus yang di Sampang saya sampaikan ke teman-teman. Ketika Kapolres, saya nggak kenal ya Kapolresnya. Saya sampaikan ke teman-teman Polres. Saya dukung pernyataan Kapolres terkait hanya menerima wartawan kompeten. Kenapa begitu? Jumlah wartawan kita banyak banget. Jumlah medianya jangan wartawan. Itu 100 lebih satu kabupaten. Pertanyaannya, dulu saya tahun 2009 paling hanya 7 wartawan yang beredar itu. Iya. Sekarang ratusan wartawan yang beredar. Oke. Pertanyaannya, apakah kontrol terhadap pemerintahan lebih baik daripada dulu? Oke. Kan ironi ya. Banyak mata yang melihat, banyak orang menjadi wartawan, tetapi fungsi kontrol sama saja. Oke. Berarti ada masalah. Berarti tadi kembali lagi ke konsekuensi profesi ini terbuka. Nah itu konsekuensi dari profesi yang terbuka tadi itu. Nah ini yang kemudian juga, dan ini masyarakat tidak paham. Sekali lagi wartawannya itu keliru, ya semua wartawan keliru kan begitu kan? Saya 2009 di Sumeneb pernah liputan kegiatan ngambil gambar naik ke panggung, disorakin sama orang di bawah, wartawan bodrek, mangkal saya. Karena saya tidak merasa bodrek waktu itu. Cuman saya mikir, bodrek itu maksudnya gimana? Bodrek itu ya kayak tadi itu yang suka minta jual berita kayak gitu ya, atau nanya-nanya asal dikasih duit tapi beritanya kagak ada. CNN cuma namanya nanya. Wartawan bodrek ya. Saking jeleknya image wartawan. Oke. Berarti bukan cuma sekarang, malah rekam jejak waktunya sudah dari lama. Sudah dari dulu. Sekarang orang kan punya pilihan. Dulu nggak punya pilihan ketika untuk mendapatkan informasi. Sekarang kan orang punya medsos. Betul. Akhirnya mau ada yang bodrek nggak ngurus mereka. Iya kan ada medsos ya. Lihat Facebook, ada pemberitahuan terbaru gitu kan. Dan sekarang informasi gila-gilaan lah.
Mau media Manado nulis Madura, udah nggak jelas sudah, Iya, ya kan ya. betul. Informasi itu sudah berseliweran. Kalau dulu kan kita terpaku hanya beberapa media tahun 2009 waktu itu. Sehingga ketika ada wartawan yang ternyata menyakiti masyarakat, ya kan masyarakat langsung disampaikan lah, ya Tahu lah ke orangnya, ya. Karena hanya 7 orang. Itu diteriakin. Ya 7 orang tuh kelompoknya saya. Dulu kan dibagi 2 kelompok mas di Pamekasan nih. Ada wartawan harian, ada wartawan mingguan. Dulu ya. Iya. Kalau sekarang ada wartawan apa? Online ya. Wartawan cetak. Masih ada. TV. TV. Situ wartawan cetak. Saya wartawan online saya. Ini kan online ini. Iya, online ini. Iya, sekarang waktunya sudah ke situ. Oke. Waktunya sudah ke situ. Nyari apa aja di internet ada semua. Ngapain? Masih media mainstream itu setidaknya membuat kita yakin ya. Karena dia ada proses editing, ada proses check and recheck ya. Kalau medsos itu kadang kan masyarakat nggak tahu proses check and recheck. Habis diupload ternyata dia menyesal. Iya. Udah dibagiin sama yang lain. Dia buang gitu kan, ya udah kadung kemana-mana. Di screenshot ya. Ngeri lah. Jadi ya mungkin betul saya sepakat, misalkan ada konsekuensi informasi ini terbuka. Bahkan teman-teman ada juga yang masih lulusan SD, ada juga yang jadi wartawan. Mas. Ada. Enggak lah. Tapi nggak bisa dibuka. Beneran ada. Hebat. Iya, karena kan Tapi dia bisa nulis tak? bisa. Ya nggak apa-apa lah. Kemarin ada yang ngomel-ngomel itu, kalau wartawannya lulusan SD jangan nulis berita. Gara-gara ada kesalahan nulis kata-kata itu. Nah, itu yang bahaya. Ini loh, ketika banyak media, tetapi kemampuan menulis saja kurang baik, ya. Salah satu fungsi media itu kan edukasi. Salah satunya diri edukasi itu bukan kontennya saja, tetapi cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau Anda salah nulis, dibaca oleh anak SMP, dianggap benar, maka akan sesat selamanya tuh. Nah, ini yang teman-teman hati-hatilah dalam nulis. Kalau belum bisa, ya belajar, perbaiki. Dan saya khawatir ada media online yang tidak melalui proses editing. Jadi wartawan langsung upload, ya kan, dia tanpa cek dan recheck, gitu kan ya. Ini kan ngeri, ketika ada salah ya keluar. Betul. Tuh, jangan mentang-mentang kan masih bisa diedit lagi. Tapi kan orang kalau baca sekali pertama sudah tutup lagi kan. Betul. Apalagi sekarang sudah umum jejak digital namanya, di screenshot apa gitu kan, disebar di media sosial gitu mas. Nah kemudian yang selanjutnya ini tentang LSM mas. Ini kan saya juga agak bingung gimana cara maksudnya ada semacam tuduhan ya, saya sebut tuduhan. Jadi ada persamaan, wah nggak ada bedanya LSM sama wartawan. Kadang ada begitu gitu maksudnya. Iya sama lah sebenarnya. Aku pernah bilang ke Pak Kapolres Tuban sekarang, kemarin terakhir Kapolres Tuban, Pak Darman, AKBP Darman. Gimana polisi di podcast Radar bisa dicek. Ya polisi gimana wartawan? Ya wartawan itu kan sama seperti anggota lantas Pak. Kenapa? Banyak oknumnya. Iya betul. Ya kita juga kalau bilang yang dimaksud sama aja LSM dengan wartawan, yang dimaksud sama itu oknum LSM. Ya oknum LSM yang nakal. Sama dengan oknum wartawan yang nakal. Kenapa? Karena yang dia jadikan alat untuk mendapatkan uang adalah informasi. Informasi, misalkan ada informasi bad news ya, kabar buruk gitu ya. Ini mau diungkap apa enggak? Ini mau diramaikan apa enggak? Kemudian diuangkan. Seperti mungkin kasus yang terbaru tadi itu. Ya kalau nggak mau ditulis, nggak mau diupload gitu kan, harus bayar sekian. Nah ini oknum seperti ini yang sama. Yang kasihan itu kan yang LSM beneran nih. Dia kerjanya memang awal ya, ngontrol pemerintahan. Tapi dia nggak nulis, dia nyampaikan ke wartawan, oleh wartawan ditulis. Sekarang yang ribet itu ada dia LSM, dia ngomong sendiri, nulis sendiri. Dia nulis sendiri kan, dia juga wartawan. Ada seperti itu. Ada. Saya sampaikan kemarin ke teman saya yang LSM di Sampang. Aku agak risih mas kalau teman-teman bikin media sendiri, ngomong sendiri, nulis sendiri, subjektivitas masuk. Ya kan dia tidak objektif lagi karena dia sendiri yang ngomong, nulis sendiri. Iya kan. Orang mana tahu kode itu bahwa dia, yang tahu kan orang-orang internal. Ya kan ya. Nah, ini
tapi saya sampaikan ke teman-teman LSM, teman-teman itu sudah kontrol saja. Silahkan komunikasi, mau audiensi, mau demo, karena demo itu kan bagian dari demokrasi ya. Biarkan wartawan yang nulis. Ya. Jangan merangkap gitu. Jangan merangkap gitu. Tapi ada juga oknum wartawan yang kemudian LSM juga? Iya, seperti LSM gitu loh. Model masuk ke dalam sebuah kasus gitu kan, menjadi bagian loh. Ya itulah persoalan di negeri ini. Ya ini yang kemarin juga agak mengaburkan sebenarnya. Siapa LSM, siapa wartawan? Ya masyarakat itu kan ketika ada orang, saya LSM, saya wartawan, saya kadang kepleknya dia punya 2. Iya. Ya gimana ya? Dan tampilannya juga hampir sama, gaya-gayanya, tasnya itu ya hampir sama. Ribet juga, padahal nggak gitu-gitu banget. Gitu. Coba lah jaketnya gitu, cara berpakaiannya itu ya. Iya. Cara bertanyanya. Sampai kita yang beneran wartawan waktu itu kehabisan model gitu. Iya. Harus dengan cara apa meyakinkan masyarakat bahwa saya wartawan gitu. Dan kecenderungannya justru yang mohon maaf oknum-oknum ini kadang lebih gawat daripada wartawan beneran, Mas. Kalau medianya nggak gawat, pasti wartawannya gawat. Oh iya. Kenapa? Ya itu bagian dari upaya branding. Biar medianya kelihatan gawat. Oke. Ya, kemudian dia petang-peteng. Kadang ada yang marah-marah, padahal dalam kode perilaku membentak saja wartawan terhadap narasumber itu nggak boleh. Ya. Sekarang kalau kerja wartawan dilaksanakan dengan benar, saya tanya ke sampean ya 5 pertanyaan, sampean jawab 5-5-nya. Terus saya bilang ke sampean, Mas, nanti saya tulis ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampean bilang ke saya, oh tolong nomor 4 jangan ditulis, Mas. Oleh narasumber. Kata sampean itu jangan ditulis ya, off the record-nya. Iya. Itu setelah saya pikir-pikir takut mencederai perasaan. Oke. Saya harus ikut, katanya sampean. Berarti 4 poin yang saya tulis. Ini karena off the record. Lah sekarang kan banyak orang wawancara pas keluarnya kok jadi gitu, katanya kan ya. Nah, apakah wartawan ini kompeten atau tidak ketika begitu? Iya. Nah, supaya dia tidak begitu, maka ada UKW, ada UKJ. Maka nanti katanya UKW muda, media utama. Utama. Itu apa bedanya, Mas? Kalau ke muda itu lebih ke wartawan ya, lebih ke bagaimana meliput, bagaimana objektif, bagaimana menggunakan kode etik gitu kan ya. Tapi kalau masuk ke tingkat media itu lebih ke redaktur, Mas. Objektivitas, check and recheck, itu kan ya, bener nggak dia wawancara seperti itu, memastikan ya di lapangan bener nggak gitu kan. Itu di redaktur. Nah kalau sudah utama itu sudah bisa merencanakan pemberitaan, sudah bisa membuat media sendiri. Di dalamnya ya, bagaimana cara membuat media itu diajarin itu di utama itu. Mas Ferry keluar dari radar kan udah sertifikat utama ya, udah buat media kan? Harus bikin media. Harus. Tapi nggak tahu kapan. Karena saya punya cita-cita lain. Ya saya pengen, sebenarnya ketika saya jadi wartawan itu kan saya ngurusin banyak hal ya, mulai dari bupati, wakil rakyat sampai tingkat desa kan kita urus ya bro ya. Iya. Jadi wartawan. Tapi hasilnya sedikit kan. Mendingan kan saya jualan jualan besi kan, yang diurus besi gitu. Sudah banyak. Sama. Ini ya, jadi nama Jawa Pos Radar Madura itu nama yang sangat besar, gitu ya. Jadi kemudian memutuskan untuk keluar itu gimana? Jadi artinya tidak kepikiran dengan nama besar itu? Oh, pertimbangannya sudah banyak. Tapi 4 tahun terakhir ini kan saya memang sudah berpikir untuk resign. Jadi bukan sesuatu yang baru. Dan kawan-kawan yang dekat dengan saya tahu bahwa saya sebelum umur 40 saya harus berhenti. Saya ingin punya banyak waktu untuk keluarga. Saya kan pindah, terakhir kan kemarin di Sumeneb, istri saya di Sampang, ya kan jauh. Sebagai orang yang sudah 4 anak saya nggak tahu tiba-tiba gede kan kayak gitu ya. Iya. Saya butuh waktu keluarga. Oke, sorry, saya potong betul gitu. Jadi saya kemarin ada kata-kata begini. Jadi wartawan itu apa istilahnya? Hak sosial Anda dicabut kan? Betul. Saya itu nggak pernah ikut pengajian di kompleks saya. Karena saya harus kerja di luar kabupaten, dan yang namanya profesi itu melekat loh Mas. 24 jam sampean wartawan. Jadi kalau ada kejadian jam 11 malam, ya turun. Jangan nunggu jam 8 sampai jam 4. Oh, ini bukan jam liputan. Nggak ada ceritanya gitu loh. Polisi, 24 jamnya polisi.
Dokter 24 jam itu yang bedakan profesi dengan pekerja. Pekerjaan lain ya? Iya. Jadi itu tadi. Jadi itu alasan saya sebelum 40 tahun saya harus resign. Saya harus resign. Saya harus lebih dekat dengan anak-anak, dengan istri saya. Kemudian waktu luang saya dengan Tuhan saya. Iya. Gitu. Jadi waktu jadi wartawan ini nggak ada waktu luang-luang itu ya? Ya ada sih kalau mau nyempet-nyempetin. Cuman kadang kan lagi, maaf ya, jadi wartawan itu hampir tiap detik harus lihat HP. Okay. Saya ketinggalan informasinya malu gitu. Iya. Ya kan? Oke. Okay. Dan akhirnya nggak lepas dari itu. Jadi akhirnya saya harus mengembalikan ke pertanyaan lebih awal, Mas. Jadi wartawan pernah kan? Jadi redaktur pernah? Pernah. Pemret juga. Jadi gimana bedanya ini ketiganya? Jadi artinya pengalamannya apa ya membedakan jadi posisi wartawan Pemret? Ya kalau saya di waktu wartawan saya kan hanya pelaksana, Mas. Saya mencari berita, saya menulis berita dan saya mengirim. Itu saat wartawan ya. Atau saya meliput karena penugasan. Ada liputan inisiatif, ada yang penugasan ya. Lalu saya tulis, saya kirim. Itu aja tugas saya. Soal diterbitkan atau tidak, itu apa katanya redaktur. Apa katanya Pimret yang di redaksi, di dapur redaksi. Nah, ketika saya sebenarnya jadi redaktur itu hanya dimagangkan 1 bulan langsung jadi Pimret. Makanya saya Pimret yang jarang edit, saya lebih banyak keluar bangunan komunikasi. Nah, ketika saya jadi redaktur, ya saya memperbaiki tulisan, memperbaiki logika bahasanya. Sebenarnya ada perubahan angle. Oke. Kan gini, kita liputan. Mungkin karena ada keterenyuhan saat di lapangan, akhirnya misalnya ada kejadian kecelakaan ya, yang kita jadikan angle itu adalah human interest-nya, si anak yang nangis meratapi jasad orang tuanya, karena kita ada di lapangan. Tetapi redaktur melihat dari sisi berbeda, akhirnya angle-nya dirubah, lebih pada ini ada fasilitas umum yang salah sehingga mengakibatkan. Itu akhirnya dirubah angle-nya oleh redaktur. Itu kewenangan redaktur. Kewenangan Pemret banyak lah, mulai dari perencanaan mana ini harus ditindaklanjuti, ini jangan dimuat, ini bahaya. Itu Pimret itu yang menentukan. Makanya ketika ada kasus wartawan di bawah menulis sesuatu yang ternyata ada pihak yang dirugikan, terus wartawannya dilaporkan ke polisi, itu nggak bisa. Wartawannya dipanggil oleh polisi, karena kalau sudah terbit itu tanggung jawab Pimret. Ya? Pimretnya yang kalau salah ya Pimretnya salah. Tapi juga polisi tidak bisa menggunakan KUHP kalau sudah jadi produk jurnalistik, harus pakai undang-undang pers. Itu. Baru kalau memang media ini tidak kredibel, tidak memberikan hak jawab misalnya. Tidak menjalankan tugas itu, tidak terdaftar. Kemudian wartawannya juga tidak kompeten dan terlihat ada tidak memenuhi syarat kode etik, ya. Ada pelanggaran kode etik di situ, misalkan fitnah dan lain sebagainya. Dewan Pers itu nanti kepolisian itu kan koordinasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers akan melihat, oh ini bukan produk jurnalistik. Ini murni fitnah. Bisa ke pencemaran nama baik atau ya itu dikembalikan ke polisi. Tapi kalau ini suruh minta maaf. Mudah banget ya minta maaf. Jadi makanya tadi saya emang tertarik karena saya pikir menjadi Pemret sampai di posisi Pemret di Jawa. Itu ngeri loh. Kamu Pemret ya? Ngeri loh posisimu. Ngeri kalau kamu tidak ngerti. Makanya kamu harus benar-benar belajeti itu yang namanya kode etik itu, kalau perlu 2 hari sekali dibaca, takut lupa. Misalkan, jadi harus begitu, rajin-rajin begitu ya Bang ya? Ya itu kayak sholat. Jadi kan orang meskipun sholat masih ada yang berbuat mungkar ya, tapi kan setidaknya menjauhkan itu. Ketika habis sholat kita ingat, kita salah, kita nggak boleh gitu. Nah, baca kode etik gitu. Jadi maksudnya Pemret memang harus begitu? Iya, wartawan tidak boleh menulis karena etikat buruk. Iya betul. Niat buruk aja nggak boleh. Iya, itu dinas ini banyak duitnya nih, banyak anggarannya. Tulis dulu biar dapat iklan, ini niat buruk. Iya. Kan niat buruk ya. Tapi kalau memang di situ ada anggaran, terus penyalahgunaan anggaran, ya tulis. Tapi belum digunakan anggaran itu, belum dicari salahnya. Ada apa? Kontrol nggak segitunya, gitu ya. Berikanlah. Ini kan sudah direncanain. Yang ngerencanain juga bukan pemerintah kabupaten dalam konteks ini ya. Misalkan itu kan tim budgeting.
Siapa tim budgeting di pemerintahan kabupaten? Ya legislatif itu, DPRD. Kan? Tapi kan pada posisi tertentu pers juga berada di bawah naungan perusahaan gitu kan. Nah inilah makanya yang perlu kita lihat, bisnis media ini lebih kuat bisnisnya atau lebih kuat kontrolnya. Oke. Tapi Bill Kovac kan sudah jelas di 9 elemen jurnalistik itu menyatakan bahwa loyalitas pertama seorang jurnalis kepada masyarakat. Bukan pada perusahaannya, bukan. Kepada masyarakat. Betul. Gitu. Dan kita bisa main di situ sebenarnya bisnisnya ya. Iya. Oke, jadi Di perusahaan media itu kan ada wall fire ya, ada dinding api. Kalau redaksi ini pimpinan tertingginya Pimred. Anda ya Pimred kan sekarang. Pemret podcast mahasiswa. Kalau yang di industrinya itu direktur. Ya, karena ini dinamai dinding api, pimpinan sini nggak usah cawe-cawe ke sini, terbakar Anda, gitu. Yang ini sebaliknya, dia nggak usah ngurusin dapur duit, yang penting dia bagaimana masyarakat trust, percaya ke mereka. Gitu. Ya Anda ini tugas Anda hari ini ya, bagaimana masyarakat percaya terhadap media Anda. Urusan dapat iklan berapa perusahaan Anda, itu lain lagi. Terima kasih Mas Ferry. Jadi kita ini sudah bincang banyak sekali ya. Jadi karena kebetulan ya yang saya pikir yang sampai ke posisi Pemret apalagi di Radar Madura tidak banyak kan, hanya beberapa orang dari beberapa generasi. Iya betul. Artinya tidak sampai 100 orang. Saya orang beruntung, Anda orang beruntung. Iya. Jadi ya kalau mau dicari, kalau wartawan mungkin banyak, kalau Pemret mungkin hanya beberapa kan yang dari beberapa generasi. Artinya makanya saya ulas tadi dari kemudian karirnya jadi wartawan, jadi redaktur, kemudian sampai menghasilkan buku ini. Ya, saya berterima kasih banyak lah. Saya belajar banyak di Radar Madura. Dan saya belajar banyak pada narasumber saya. Pamekasan itu narasumbernya keren-keren, pinter-pinter. Silahkan tanya. Pasti wartawan Pamekasan ini jauh lebih cerdas. Karena narasumbernya bagus. Bukannya di Sumeneb ya? Banyak yang ada yang pinter, ada yang enggak di setiap kabupaten kan gitu ya narasumber itu. Cuman kalau di Pamekasan ini cenderung orang-orangnya kan dari dulu kan terkenal kota pendidikan. Jadi kesadaran terhadap pendidikannya kan bagus. S1, S2 itu sudah banyak duluan di sini. Nah, itu yang di tahun 2009 saya sangat merasakan banyaklah wejangan. Kalau sekarang mungkin sudah sama ya. Saya juga lama nggak jadi wartawan. Saya kan jadi wartawan cuma sampai 2011. Iya, setelah itu ke posisi-posisi ya di kantor terus kan. Di ruangan. Oke Mas Ferry, jadi mungkin cuma itu yang bisa kita bahas. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bahas apa gitu. Bahas apa gitu. Oke, saya